Assalamualaikum. Apa kabar? Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari ketuanya siapa? Disilahkan menyiapkan. Siap, bro. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Indra. Kemana Indra? Sakit. Siapa lagi? Anggia kemana? Izin. Gak ada lagi? Yang di sini sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Sudah makan siang? Alhamdulillah, berarti kita siap ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pemahaman diri. Insya Allah sudah paham ya. Sudah besar-besar siapa saya sudah paham. Nah, kalau sudah paham siapa saya, sekarang kita belajar mengenai tentang bullying. Stop bullying. Nah, di sini bullying itu sudah menyebar luas ya. Sudah berita paling hot. Panas. Nah, ya kan? Sedikit-sedikit lapor ke guru BK, Bu, saya dibully, Bu, saya dibully, ya kan? Bu, saya dikatain ini sama itu, Bu, saya diejek, Bu, saya disebut nama bapak-bapak saya, katanya, ya kan? Oke. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu diharapkan kalian untuk menemukan bentuk-bentuk dari bully. Apa saja bentuk-bentuk bully itu? Nah, nanti kita menonton video. Yang kedua yaitu memperbaiki sikap kita untuk bergaul. Jadi kita memahami sikap, sifat kita masing-masing mengenai pemahaman diri kemarin kita sangkut pautkan dengan bully. Ya, siapa kita, siapa orang lain, kita harus paham. Tuh. Yang ketiga yaitu kita bisa mengubah sikap kita bergaul sesuai dengan yang baik-baik supaya tidak terjadinya bullying. Tuh. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga nanti setelah kita belajar ini kita bisa merubah sikap kita semua. Tidak ada lagi laporan ke guru BK tentang saya dibully. Ya kan? Kemudian ada yang tahu nggak apa itu tentang kasus bully? Apa itu bully? Ya. Bullying itu adalah tindakan keras. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan orang itu trauma gitu. Trauma, bagus. Ada lagi? Ada lagi berpendapat tentang bullying? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Jadi itu tadi sedikit tentang bully ya. Bully itu apa? Kekerasan? Bisa jadi. Nah, apa lagi? Bully itu penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau peers atau segala sesuatu yang berulang-ulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik nyata atau anggapan antara pelaku dan korban. Nah, masih banyak lagi pengertian-pengertian tentang bully. Ya. Oke.
Tetap semangat ya kan? Sebelum kita berdiskusi melihat materi, mari kita buat semangat dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ya, jadi di sini nanti kita diharapkan untuk lebih baik lagi tentang kita berkata-kata, berperilaku, atau mulai pandangan mata. Ya, jadi mata kita itu ternyata mencerminkan apa diri kita. Ya, contohnya bagaimana? Nah, sinis gini, ya kan? Nah, jadi besok lagi ya jangan sinis-sinis ya. Pakai 5S. Apa 5S? Sapa, senyum, salam, sopan, santun. Ya kan? Nah, jadi itu jangan miring-miring. Ya, jangan plerok-plerok ya. Nah, biasa saja. Jangan sampai gila, gue nggak suka gaya lo, ya kan? Nah, semua sudah punya gaya, nah, ya kan? Gayanya masing-masing. Jadi kita harus bersemangat dalam hal apapun, terutama belajar. Nah, di sini di sekolah ini kita tujuannya apa? Belajar. Tidak saling memusuhi kan? Tidak. Nah, jadi stop. Tuh, jadi semangat. Bagaimana caranya biar bully tidak terjadi? Ya dari diri kita sendiri. Tanamkan akhlak yang baik, ya kan? Terutama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah kalau anak-anak yang patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah perilakunya baik, tidak akan terjadi bullying. Ya kan? Pasti jaga sikap, perilaku, ucapan. Jadi bagaimana caranya? Taat pada Allah. Ya, kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah taat nanti pasti kok omongku kasar? Nggak boleh. Nggak boleh, kita nggak boleh omong kasar gitu kan. Oh, kok aku selalu nggak suka melihat teman saya seperti itu. Oh, berarti biarlah itu memang gaya dia. Nah, nggak suka, memang seperti itulah sikap dia. Ya, jadi jangan ego sendiri diterapkan, jangan ego masing-masing. Jadi pahami sifat karakter, karena kemarin kita sudah bahas pemahaman diri siapa saya sebenarnya, itu nanti sangkut pautnya dengan bullying. Oke, lanjut ya, kita langsung masuk ke inti materi kita hari ini, yaitu tentang stop bullying. Jadi minggu kemarin kalian sudah ibu kelompokkan sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah duduk di tempatnya masing-masing. Kita melihat video tentang bullying. Kalian lihat, kalian pahami. Nanti kalian diskusikan apa-apa yang terjadi dalam video nanti. Bisa dipahami? Bisa. Oke, fokus ya untuk melihat video yang akan ibu tampilkan. Saya pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Oke, itu tadi video tentang bullying. Sekarang kita tuliskan hasilnya di kertas 1 lembar yang ibu bagikan ini. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3, kelompok 4. Ikut 1. Silahkan tulis hasilnya dari video yang kita amati tadi. Waktu kita 7 menit untuk didiskusikan ya. kelompok.
Didiskusikan pendapat teman-temannya, ditulis ya. Silahkan berpendapat. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Bisa? Keluarkan pendapatnya ya. Agus, keluarkan pendapatmu Mas Agus. Ya, keluarkan pendapatnya. Ditulis satu persatu. Ada yang ditanyakan? Iya, hasilnya ditulis. Diva, keluarkan pendapatnya. Biar tidak dibully nanti. Ya kan? Siapa yang suka bully? Udah ada yang selesai? Yuk, kelompok 1 silakan bacakan ke depan. Bawa mic-nya. Nah, kelompok lain sambil diperhatikan ya. Nanti silahkan ajukan satu pertanyaan.
Ayo, mulai. Baiklah, saya di sini mewakili kelompok 1 akan membacakan materi tentang bullying. Pengertian bullying. Bullying perundungan adalah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau peers secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata atau menurut anggapan antara pelaku dan korban. Sedangkan American Physical Association atau APA mendefinisikan bullying adalah sebagai sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Berdasar kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bullying atau perundungan merupakan sebuah perilaku agresi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui secara sengaja dan berulang dengan tujuan agar orang lain merasa tidak nyaman maupun hingga menimbulkan dampak buruk lain seperti cedera secara psikologis, fisik, dan sosial. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Dekatkan mic-nya. Baiklah, saya di sini dari kelompok 2 akan bertanya, di mana sajakah yang biasa terjadi tempat terjadinya bullying? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Peristiwa bullying sering terjadi di sekolah, di rumah, tempat kerja, masyarakat, sampai dunia maya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 bacakan. Pakai salam nggak, Bu? Baiklah, di sini saya akan membacakan penyebab terjadinya perilaku bullying. Yang pertama ada pelaku. Pelaku perundingan biasanya memiliki rasa iri kepada beberapa korban sehingga melakukan bullying, dan beberapa pelaku juga biasanya merasa ingin dirinya yang berkuasa. Dan yang kedua ada korban. Korban dari bullying ini biasanya orang-orang yang memiliki psikologi mental yang berbeda dari yang lainnya atau tidak sempurna sehingga dijadikan korban untuk bullying. Dan yang ketiga ada saksi. Nah, saksi di sini biasanya takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena takut akan menjadi korban bullying selanjutnya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 2. Siap, plus. Dampak perilaku bullying dari sisi korban dan pelaku. Pelaku bullying atau perundungan seperti yang disampaikan di atas memang dapat terjadi di mana saja, tanpa memandang usia maupun status korbannya. Banyak contoh perilaku bullying yang terjadi di berbagai setiap setting, mulai dari institusi pendidikan, tempat kerja, bahkan lingkungan tempat tinggal. Korban perundungan atau bullying dapat mengalami beberapa hal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya, korban bullying trauma, rasa marah dan depresi. Sedangkan jangka panjangnya, korban bullying dapat sangat susah beradaptasi saat sudah dewasa, seperti kesulitan mempertahankan hubungan romantis dalam jangka panjang. Udah, ada yang bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya,
apa saja dampak dari perlakuan bullying terhadap korban? Silakan dijawab. Seperti trauma, psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun, hingga pemikiran untuk bunuh diri. Oke, sip. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi selesai kita presentasi. Itu tadi dari bentuk-bentuk bullying, baik itu siapa saja yang bisa melakukan bullying. Siapa saja tadi? Nah, pelaku, korban, saksi. Nah, yang bentuknya, jenisnya apa? Jenisnya apa aja tadi? Bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, cyberbullying. Sama apa lagi? Satu lagi? Bullying apa? Ada 4 tadi kan? Fisik, verbal, sosial, cyberbullying. Jadi ada 4. Jadi kita paham, jadi cyberbullying tadi apa, kita pahami, kita berusaha bagaimana kita menghindari bully. Ya kan? Jadi bully itu bisa terjadi pada siapa saja. Pada siapa saja. Di mana terjadi bully tadi? Jadi bahkan di dunia maya pun bisa terjadi bullying. Jadi dimanapun bisa terjadi. Bahkan di rumah sendiri pun bisa terjadi bully. Contohnya apa kalau di rumah? Kita dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara kita sendiri. Dibandingkan sama orang tuanya, sama anak tetangga. Akibat apa? Cyberbullying. Makanya jika bercanda ya ala kadarnya, yang wajar-wajar saja. Jangan sampai mengejek fisik. Kamu hitam, kamu gendut, kamu kerempeng. Ya kan? Ya udah biasa. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita juga ngaca kita seperti apa? Apakah kita sudah sempurna atau belum? Jadi untuk mengatasi itu dari diri kita ubah. Sudah baikkah saya? Balik lagi ke pemahaman diri. Ini mungkin materi yang paling panjang, nanti pemahaman diri nggak selesai-selesai. Kalau cyberbullying kita paham, oke, sudah. Pemahaman diri, itu tadi yang sulit. Makanya kita terapkan ke bully ini, pemahaman diri kita itu tadi udah harus ketemu. Ya, sadar siapa dirinya. Keluar dari mana kita? Ya, untuk apa kita dikeluarkan? Masuk kemana kita? Di mana kita berdiri, disitulah kita junjung. Kita hargai apa ya peraturan yang ada di lingkungan kita. Jadi tidak ada kira nggak lokasi atau wilayah atau rumah yang nggak punya tata tertib? Ada. Di rumah ada? Di sekolah ada? Di lingkungan? Oke. Jadi semua ada tata tertibnya. Jadi untuk bullying ini bisa kita redam. Bisa kira-kira mulai dari diri sendiri kita redam bully. Ya. Kita redam bully dengan cara taat sama Allah. Insya Allah anak yang taat pada Allah tidak akan terjadi bully. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita tadi?
Apa itu bully? Apa itu bully tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau menyimpulkan? Dari bully tadi? Oke, kelompok 1 bagus. Kelompok 4 terbalik. Silahkan disimpulkan tentang bully tadi. Kesimpulan dari bully yaitu penyalahgunaan kekuatan serta perlakuan agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau teman secara berulang. Udah itu. Aplaus untuk kelompok 4. Ya, jadi bully itu terjadi secara berulang-ulang. Jadi bully itu suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah atau down dengan tujuan menyakiti secara fisik, mental, pikiran, maya, dunia maya tadi kan. Jadi kira-kira kalian pernah melihat bully? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Diam. Diam. Jangan diam, besok lagi ya. Besok lagi segera laporkan minimal ke ketua kelas. Nah, tuh ya. Jadi kalau kita melihat segera kita ambil tindakan. Entah kita mencegahnya, langsung melerainya atau bagaimana. Nah, takut dibully lagi. Takut, seperti tadi ya, takut terjadi korban selanjutnya. Alhamdulillah selesai materi kita pada siang hari ini. Jadi itu tadi ya, pokoknya kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus taat pokoknya supaya tidak terjadi bullying. Oke, sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi? Yakin? Sudah bisa dipahami? Beneran? Bisa kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari? Berjanji? Nanti kita bikin surat perjanjian ya. Oke, besok materi kita akan kita lanjutkan tentang bimbingan karir. Ya. Jadi besok siapkan pertanyaan. Si A pengen kemana, kita akan bahas lagi tentang karir. Ya, siapkan pertanyaan. Mengenal diri siapa saya? Kalau ini gampang. Lari ke karir besok ya. Jadi siapkan pertanyaan karir. Pahami diri sendiri dulu tadi. Hobi, bakat, minat, lingkungan kita lihat. Ya, jangan main asal ambil karir aja nanti kerja 1-2 bulan nggak betah. Ngambil jurusan 1-2 bulan pindah jurusan. Jangan sampai nanti karirnya itu nanti sampai kita ke jurusan ya. Jadi kenali dirinya dulu tadi, pahamkan. Biar kita besok ke karirnya enak. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk terakhir marilah kita tutup dengan berdoa lagi. Ketua kelas tolong siapkan lagi berdoa selesai materi kita hari ini. Siap, gerak. Belum pulang, marilah kita doa. Doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Silahkan istirahat.